tentang ini Pak, KKB di Papua. Pak Bamsud beberapa waktu lalu berbicara agak lantang, keras, sikat habis katanya gitu. Ini provokatif nih Pak. Ya, jadi kita kan negara yang sangat menjunjung tinggi HAM. Iya. Tanpa melihat siapa manusianya. Ya. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka kita harus bersikap dengan tegas. Ya. KKB 16 Juli kemarin itu telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh Kategori mereka berat, Pak, ya? terhadap warga negara kita. Ya. Ada yang ditembak, ada yang dipenggal kepalanya dengan secara sadis dan tidak manusiawi. Sekarang pertanyaan saya, mana lembaga-lembaga HAM internasional? Nggak ada yang mengutuk mereka. Tapi kalau ada tentara kita, penegak hukum kita, menembak mereka, membunuh mereka, kemudian dituding kita pelanggaran HAM. Makanya saya menyampaikan kepada seluruh aparat, sikat dengan keras. Ya. Jangan pedulikan soal HAM. HAM belakangan, yang penting selamatkan rakyat kita. Jangan sampai ada lagi rakyat kita yang terbunuh, rakyat kita yang menderita karena kebrutalan mereka di sana. Jadi urusan HAM belakangan. Kalau perlu saya ikut bertanggung jawab. Kan begitu. Karena bukan apa, sekarang ini yang mereka, rakyatnya dibunuh, mana lembaga-lembaga internasional nggak ada yang teriak. Yeah. Makanya saya minta ke aparat nggak perlu ragu, sikat habis aja mereka dengan seluruh kekuatan yang ada. Tapi tetap terukur, jangan sampai ada rakyat yang terkena, terimbas. Ya. Fokus libas mereka. Dengan kebrutalan mereka, rasanya kita harusnya mendapat dukungan dari negara-negara internasional untuk membuat habis mereka. Tapi kalau represif gitu, kemudian disorot dunia, rasanya bisa makin runyam urusannya, Pak. Ya, nggak ada urusan. Yang terpenting adalah menjaga kedaulatan kita, menjaga kedaulatan rakyat kita. Jangan sampai ada rakyat kita yang terbunuh lagi. Gitu. Tugas negara adalah melindungi tumpah darah dan jiwa raga kepada rakyat. Rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Jadi fundamental konstitusi kita lebih kuat untuk melindungi mereka ketimbang kita mendengarkan daripada internasional. Internasional sekarang mana? Kita mesti menuntut dunia internasional, menuntut hak-hak rakyat kita yang dibantai itu. Gitu. Harusnya mereka juga bantu kita untuk mengirim pasukan memberantas mereka. Mereka sudah undang-undang kita, mereka sudah masuk dalam kegiatan terorisme. Dan dunia sedang memenangi teroris. Gitu. Menurut Pak Bamsud, apa akar masalahnya? Ini rasanya sudah mungkin 3 atau 4 generasi, Pak, ya. Kita sudah berupaya teras, pemerintah kita ini, pendekatan kesejahteraan, budaya. Tapi mungkin ini juga soal dendam, ya, soal peristiwa masa lalu yang mungkin merasa sekarang ini mereka menurut yang saya dengar itu udah generasi kedua, generasi ketiga yang menuntut mungkin orang tua mereka pernah terbunuh akibat peristiwa masa lalu. Ya. Ini mesti diluruskan. Yang penting adalah tugas negara adalah memberikan kesejahteraan pada mereka. Pendekatan kita ke mereka sekarang ini adalah pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebudayaan, pendidikan segala macam. Karena Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia, sehingga kita harus memberikan kesejahteraan yang sama. Salah satu upayanya dengan melakukan pemekaran supaya langsung menyentuh dalam teori manajemen tentang kendali lebih langsung kepada masyarakat, ya. Memperkecil ruang-ruang korupsi di mana dana otsus yang besar jumlahnya dinikmati oleh elit di sana. Gitu. Seberapa cepat dampak baik atau efeknya terhadap masyarakat Papua dari pemekaran ini, Pak? Ya, kira-kira akan dirasakan kapan, Pak? Kalau dulu hanya dua provinsi. Ya. Ini ke bawahnya jauh. Nah sekarang dengan ditambah 3 jadi 5, itu langsung mendekat kepada masyarakat. Penyebaran dana otsus, dana pembangunan lebih merata. Dulu sangat jauh sekali. Sekarang lebih merata dan diharapkan eskalasi penyebaran pembangunan ekonominya lebih cepat. Ya. Ada informasi juga dana otsus itu mengalir ke KKB itu juga katanya. Itu juga faktor. Kita harus memperkecil itu. Ya, jadi
kepala-kepala daerah sana menerima dana otsus, tapi kemudian karena mereka terancam, dia suruh bagi dengan para KKB itu untuk menjaga rakyat yang dipimpinnya tidak diganggu, untuk menjaga posisinya tidak diganggu. Itu yang membuat mereka juga dalam posisi yang sulit. Aparat sekarang mengubah paradigmanya dengan setidaknya namanya Pak ya, Satgas Damai Kartens. Ini akan membantu atau nggak banyak membantu sebenarnya Pak perubahan ini Pak? Ya intinya pendekatan soft power ini bisa efektif ya. Kalau juga serangan KKB ini tidak makin brutal. Tapi kalau soft power ini kan ditujukan untuk merangkul mereka. Tapi kalau mereka tidak mau dirangkul, ya udah tumpas saja. HAM belakangan. Nah, menurut saya kita prioritaskan keselamatan masyarakat kita dan kalau negara bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka.